Bro, apa ada sepasang pengantin yang baru saja melangsungkan pesta pernikahan lalu sepakat berpisah rumah? Yang pria memilih bersama selingkuhannya sedangkan mempelai wanita tinggal di apartemen. Gak bahaya ta? Nyatanya mereka fine-fine aja. Aneh. Itulah tema novel sensasional Actress with Her Secret, besutan visual novel. Kemudian judulnya kami ubah Di Balik Panggung Selebritis. Ayo, dengarin cerita seru ini sambil masak atau umba-umba, bisa jadi sampean sambil klesetan. Ini lebih seru dari drakor atau film India Bulbul. Gak percaya? Gak percaya ta? Monggo dinikmati. Adegan pertama. Saat ini Maria tengah bersantai di apartemennya dengan didampingi seorang manajer dan asisten pribadinya. Di sela aktivitas leha-lehanya, Maria membaca dengan teliti naskah sebuah film yang ditawarkan untuknya. Padahal dia sudah pernah menolaknya karena ia tidak menaruh minat pada film roman yang digarap seorang sutradara yang dari mendengar namanya saja sudah membuat Maria kehilangan mood. Namun sepertinya Jerry Ferdinand tidak pantang menyerah, atau entah sogokan apa yang pria itu beri pada manajernya. Maria yang berencana hari ini untuk melakukan serangkaian perawatan harus membatalkannya karena Ceca, manajernya, membawa satu naskah film dengan raut wajah sedikit takut-takut. Maria mendengus dan merasa geli dengan alur ceritanya. Bisa-bisanya Jerry menawarkan sebuah film yang jalan ceritanya semenyedihkan ini. Apalagi karakter yang dipilih untuk tidak begitu tegas. Persis seperti karakter protagonis lawan mainnya di serial televisi. Pantas saja Jerry dijuluki sutradara produk gagal. Orang naskah begini bisa-bisanya mau dijadikan film. Dia nggak ngerti kualitas kali ya. Kalau bukan karena koneksi bokapnya, gue yakin nggak bakal ada PH yang mau jadikan Jerry sutradara. Maria mengakhiri kegiatan membacanya. Ditatapnya Ceca yang tampak gelisah. Lain kali jangan terima tawaran naskah kacau dari si Jerry lagi ya, Ca. Awas aja loh. Ceca mengangguk. Diraihnya naskah film yang diletakkan Maria begitu saja di atas meja. Ini sudah naskah ketiga yang ditolak Maria. Sebelumnya sudah ada satu naskah film dan satu naskah serial yang ditawarkan untuk Maria dan berakhir ditolak. Dengan alasan tidak suka alur ceritanya, tidak suka dengan lawan mainnya, bahkan alasan karena tidak suka dengan direktur produksinya. Memang ceritanya kayak gimana sis? Tanya Sisi, asisten pribadinya yang sedang memijat kakinya. Maria tidak meminta Sisi melakukan itu, tapi Sisi sendiri yang menawarkan. Dan biasanya Maria juga memberikan tips untuk asistennya. Ceritanya terlalu bullshit. Ceo 25 tahun punya perusahaan terkaya di Asia yang naksir berat sama pedagang jamu gendong. Orang mana sih yang buat cerita kayak gitu? Lagi pula memang ada bos perusahaan yang minum jamu gendong. Tapi katanya ini naskah dari novel bestseller loh sis, beritahu Ceca. Berarti penulisnya itu cocok sama Jerry, sama-sama kacau. Maria tidak menyembunyikan rasa kesalnya. Kesal karena rencana perawatannya batal karena naskah kacau dari Jerry Ferdinand. Aduh sis, kalau sampai bolo-bolo sebelah tahu lo ngomong kayak begitu, yakin deh lo bakal dipanggang lagi, ujar Sisi. Maria punya musuh di fans fanatik Lydia Monica yang menjadi musuh bebuyutannya dari tahun lalu.
Lihat saja isi komentar Instagram pribadinya. Selain dipenuhi komentar penggemar, iklan pemutih, dan pelangsing, juga dipenuhi sumpah serapa fans fanatik tidak berotak Lydia Monica. Maria sendiri sadar kalau dirinya juga suka membuat sensasi, namun ia mempunyai karya dan bakat yang bisa dibanggakan. Bukan seperti Lydia Monica yang terkenal karena mendompleng nama orang lain dan menjadi simpanan. Kalau soal terakhir itu sih tidak publik ketahui kalau Lydia Monica hanyalah seorang gold digger. Mood gue rusak gara-gara lo, Cah? Tuding Maria kesal. Kok gue yang disalahin? Ujar Ceca tidak terima. Iyalah, kan lo yang terima naskah si Jerry. Ceca cemberut. Tapi menurut gue ceritanya gak buruk-buruk amat loh. Ca, gue gak mau merusak karir karena main film yang ceritanya saja sudah buat gue males. Realistis saja lah. Orang kaya pasti nikahnya sama orang kaya juga, ujar Maria. Bukan ingin menghina, tapi kenyataannya memang seperti itu. Orang kaya pasti akan menikah dengan yang sepadan sama mereka. Mungkin ada beberapa yang tidak mematok hal itu, tapi kebanyakannya seperti itu. Lagi pula, orang tua dari keluarga kaya tidak mungkin membiarkan anak-anak mereka menikah dengan orang yang dari status saja tidak sepadan. Dan kisah perjodohan bagi kalangan mereka adalah hal biasa. Selain bisa membangun kekayaan yang lebih, bisa juga menjaga reputasi. Terdengarnya jahat, tapi itu realitanya. Kayak lu sama bos ganteng kan? Goda Ceca sembari menaik turunkan sebelah alisnya. Apaan sih lo? Maria melemparkan sandal bulunya ke arah Ceca yang sudah terpingkal karena berhasil menggodanya. By the way, minggu ini belum ada keluhan dari si buaya darat ya, Ca. Majalah yang gue foto pakai lingerie bukannya sudah rilis ya kemarin? Ceca mengecek tabletnya dan memang foto-foto Maria untuk produk lingerie edisi bulan ini sudah keluar. Udah keluar sih. Gue juga udah posting dan insight-nya makin tinggi. Gue perlu batasin komentar lagi nggak nih? Ceca memang manajernya, tapi dia selalu meminta pendapat Maria mengenai hal apapun, bahkan untuk mengurusi Instagram official yang dibuat khusus agensi untuk Maria. Ceca pasti akan bertanya lebih dulu dengannya, apa Maria mau membatasi kolom komentar atau mematikannya. Karena Instagram official khusus untuk pekerjaan saja, maka tidak enak kalau komentarnya berisi hujatan. Of course, batasin kayak biasanya. Soalnya pasukan perang Lydia lagi kepanasan dari semalam, Ca, ujar Maria. Wanita itu membuka akun Instagram pribadinya, membaca komentar-komentar yang masuk pada salah satu postingan yang captionnya memancing pihak sebelah. Kalau sedang senggang, Maria kadang membaca komentar-komentar dari penggemar dan pembencinya. Terkadang pula membalas direct message yang masuk. Maria berusaha untuk membuat interaksi yang baik dengan penggemarnya. Meski para netizen mungkin muak dengan drama huru-hara Maria dan rivalnya, tapi itu bisa dijadikan senjata pertahanan di dunia entertainment. Di tengah kegiatan membaca komentar di Instagram, seseorang menerobos masuk apartemennya. Maria sedikit terkejut dengan kehadiran pria tampan dengan setelan formal yang mendatangi tempatnya. Maria mengulas senyum manis, pura-pura senang akan kedatangan sang suami. Ini suatu kunjungan yang tidak terduga karena pria itu terlalu enggan datang ke tempatnya. Oh, my husband, pekik Maria girang. Wanita itu berjingkrak kegirangan menghampiri pria yang berstatuskan suaminya. Maria lantas memeluk dan bergelayut manja pada lengan kokoh pria itu, mengabaikan raut wajah tak menyenangkan dari si pria. Dia akan bertingkah manja dan centil jika berhadapan dengan suaminya, yang
tentu saja akan memancing kekesalan suaminya. Lepas! Tubuh Maria terdorong ke belakang. Bukan merasa sakit hati, Maria kembali mendekatkan tubuhnya serapat mungkin dengan Jeffran. Ya, nama suaminya adalah Jeffran. Lebih lengkapnya Jeffran Kaisang Abiyaksa, anak konglomerat dari keluarga yang mempunyai andil dalam perekonomian Indonesia. Bagaimana seorang Maria Siska Tanjung bisa menikah dengan seorang sultan? Tanyakan saja dengan keluarganya. Berkat ayah dan ibu tirinya, Maria harus menikahi pria berkepribadian buruk seperti Jeffran. Apa selama berumah tangga dengan pria itu Maria merasa senang? Bohong kalau Maria mengatakan dirinya teramat senang dan bahagia memiliki suami yang tidak akan miskin sampai mereka memiliki cicit. Maria tidak merasa senang apalagi bangga dengan statusnya bersuamikan Jeffran. Senyum lebar yang Maria tampilkan di hadapan anggota keluarga hanyalah sebuah kamuflase. Sikap baik, romantis, dan istri idaman hanyalah akting. Karena Maria seorang aktris, maka bersikap pura-pura bahagia begitu mudah ia mainkan. Di luar pengetahuan keluarganya, mereka hanyalah dua orang yang tidak bisa disatukan. Maria dan Jeffran bagaikan minyak dan air yang tak bisa menyatu. Jeffran yang berwatak keras dan ingin semuanya sempurna harus disandingkan dengan Maria yang sembrono. Pemikiran dan gaya hidup mereka berbeda. Jangankan untuk duduk bersama membicarakan tentang masa depan, bertatap muka saja jarang sekali. Karena mereka tidak seperti pasangan suami istri yang lain, yang punya satu rumah dan pulang untuk membangun keluarga kecil. Kenyataannya Maria dan Jeffran tinggal terpisah. Maria memilih tinggal di apartemen hasil kerja kerasnya sebagai aktris, sedangkan Jeffran tinggal di rumah mewah bersama selingkuhannya. Ya, Jeffran punya wanita lain. Menyedihkan sekali kan? Meski ibu mertuanya mengatakan kalau Jeffran dan Tari, nama wanita itu, hanyalah sepupu. Tapi Maria tahu kalau keduanya memiliki hubungan lebih dari sekedar hubungan sepupu. Karena sepupu mana yang saling berbagi kamar dan ranjang kalau bukan kedua orang itu gila seperti Jeffran dan Tari yang melakukannya. Apa Maria marah akan fakta itu? Untuk berbicara hal yang tidak memiliki keuntungan bagi Jeffran, Maria tidak memiliki hak. Jadi Maria biarkan saja sampai mertuanya sendiri yang akan memergoi mereka. Maria memang istri Jeffran, tapi itu hanya di status saja. Selebihnya Maria hanyalah orang asing bagi pria itu. Maria tidak masalah dan ia juga tidak akan bertingkah sebagai seorang istri yang tersakiti. Dia memiliki mental yang kuat menghadapi netizen kejam saja ia tangguh, apalagi hanya seorang Jeffran yang buta hati nurani. Maria senang berakting, karena itu keahliannya, termasuk harus berakting manja dan genit dengan Jeffran saat ini. Apa ya yang membuat Kakanda mendatangi istana Adinda hari ini? Maria sengaja membuat suaranya terdengar manja. Maria memeluk lengan Jeffran, sedikit mengendus parfum mahal pria itu. Jeffran menatap dingin tingkah Maria. Pria itu kadang bertanya-tanya, apa isi di dalam otak kecil wanita itu? Jeffran juga merasa ragu kalau Maria memiliki otak. Wanita itu selalu membuat masalah dan kehebohan. Jeffran merasa lelah menerima laporan akan kelakuan istrinya. Dia tidak peduli dengan kelakuan Maria yang senang bertengkar dengan artis lain. Tapi jika ada sesuatu yang ia ketahui dan itu bisa berakibat buruk pada reputasinya, Jeffran tidak segan-segan membuat perhitungan dengan wanita itu. Seperti hari ini, Jeffran yang selesai rapat harus menanggung malu saat Brian, rekan bisnisnya, menunjukkan sebuah majalah dan memperlihatkan potret Maria yang terbalut lingerie hitam yang sangat seksi.
Bisa kamu jelaskan ini? Jeffran membanting sebuah majalah yang sampul depannya terpampang wajah menggoda Maria. Maria meneguk ludahnya kelat. Ini yang ia tunggu-tunggu sejak tadi. Jeffran mendorong tubuh Maria sampai terduduk di sofa. Di ruangan ini hanya ada mereka berdua. Caca dan Sisi sudah melarikan diri ke dalam kamar. "Apa ada yang salah, Hani?" tanya Maria pura-pura tidak mengerti. Jeffran semakin menghunuskan tatapan tajamnya pada Maria yang bertampang bodoh. "Aku kelihatan makin cantik kan di majalah ini?" Rang Jeffran semakin terkatup. Pria itu tidak habis pikir dengan orang tuanya. Bisa-bisanya mereka menjodohkan dengan wanita uraan seperti Maria. Bagi Jeffran, pekerjaan Maria tidak lebih seperti wanita murahan. Tubuh wanita itu sudah banyak disentuh pria lain, dan sekarang Maria membiarkan tubuhnya diperlihatkan dengan palutan lingerie seksi. Apa wanita itu sengaja menjadikan dirinya sebagai bahan fantasi liar pria lain? "Berhenti membuat ulah, Maria," tekan Jeffran dengan sisa kesabarannya. "Menurut kamu aku cocok pakai lingerie yang mana, Hani? Hitam, merah, atau yang motif macan? Kayaknya aku gak perlu pakai lingerie segala. Yang bugil pasti lebih menggoda kan, Hani? Aku yakin deh, kamu sudah bosan kan sama tubuh tari yang tidak berlekuk itu. Buktinya, kamu punya majalah ini, padahal ini baru kemarin rilis loh." "Aduh, aku tersanjung sekali sama suamiku ini. Sini, aku cium bibirnya," ujar Maria dan ingin menarik tubuh suaminya. Jeffran menyentak kasar tangan Maria. Pria itu melonggarkan ikatan dasinya, seperti percuma berbicara dengan wanita bodoh ini. "Katakan pada agensi kamu untuk hapus foto-foto murahan ini, Maria," tekannya. Sekali lagi dikatakan murahan. Tapi berhubung yang mengatakannya adalah Jeffran, jadi Maria sudah biasa saja. "I'm so sorry, Hani. Uang aku belum banyak buat bayar penalti kontrak. Aku juga takut nanti sepi job loh. Kamu tahu kan keahlian aku cuma ini. Aku gak bisa bayangkan kalau aku jatuh miskin nanti. Aku yang bekerja keras seperti ini saja, kamu punya selir. Apalagi kalau aku pengangguran. Pasti kamu hina-hina aku kan?" ujar Maria sedih. "Tapi majalah ini bagus loh buat kamu koleksi. Siapa tahu nanti kamu mimpi basah dan ingin making love sama aku. Andai saja kamu gak jual mahal, pasti anak kita sudah 11. Maria mengedip genit, tangannya sengaja mengusap paha Jeffran yang berdiri di depannya. "Maria!" geram Jeffran. Bukannya berhenti, tangan Maria semakin menjadi, mengusap semakin naik paha Jeffran. "Atau ini bisa juga dijadikan referensi buat tari. Pasti koleksi lingerie dia gak seksi kan, Hani? Apa aku juga bisa kasih referensi gaya making love sama tari biar kamu puas? Aku yakin sih tari pasti kaku banget di ranjang. Bilang sama dia, sini berguru sama Suhu." "Mariana!" bentak Jeffran. Maria tersentak mendapatkan bentakan dari suaminya. Tapi tidak lama perempuan itu mendengus, memutar bola matanya. "Aku salah ya?" tanya Maria pura-pura sedih. "Kamu jangan hina tari lagi, karena dia lebih berharga daripada kamu," ucap Jeffran. "Iya deh, tari yang lebih berharga. Apalah aku ini, cuma istri yang gak dianggap," keluh Maria. "Tari bukan wanita murahan seperti kamu." Jeffran menekan kata-katanya. Kalau saja orang lain yang mengatakan seperti itu, pasti kepalanya sudah tugel. "Murahan seperti apa sih yang kamu maksud?" tanya Maria. "Kamu memang bodoh.
tubuh kamu dibiarkan dipeluk sana-sini sama orang lain. Bibir kamu sudah berapa kali dicium orang lain. Kalau bukan murahan, lalu apa? Astaga. Jeffran benar-benar tidak memiliki wawasan luas. Maria ini seorang aktris. Berpelukan dengan lawan mainnya adalah hal biasa. Dan soal ciuman itu hanya hasil sudut kamera. Maria belum pernah beradegan ciuman. Kalaupun ada scene adegan itu, hanya tangkapan dari sudut kamera yang terlihat kalau Maria berciuman dengan lawan mainnya. Pelukan saja dipermasalahkan. Lalu bagaimana dengan pria itu sendiri? Tidur satu ranjang dengan sepupu jadi-jadiannya. Berhentilah berulah tidak senonoh yang jadi beban saya. Jeffran memberi tatapan peringatan. Jadi beban gimana sih? Aku hidup pakai uang aku sendiri. Dari mananya yang jadi beban kamu? Aku ini bukan tari yang kamu nafkahin setiap bulannya. Jadi jangan merasa tertekan begitu, Hani. Maria sengaja mengatakannya. Itu memang kenyataan. Jeffran tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir dan batin, karena selama 3 tahun pernikahan Maria belum pernah mendapatkan transferan uang dari Jeffran, karena kartu debit dan buku rekening atas nama pria itu sudah Maria buang. Apa mau kamu sebenarnya? Jeffran sepertinya tersinggung dengan ucapan Maria, tapi biarkan saja. Jeffran itu definisinya suami tidak berguna dan tidak tahu diri. Apa ya mauku? Kalau aku mau cerai, bagaimana? Tentu saja pria itu tidak setuju, karena pernikahan ini merupakan alat agar Jeffran bisa memegang perusahaan keluarganya. Lagi pula warisan milik kakek Brata belum diberikan utuh, dan salah satu syarat agar Jeffran bisa mendapatkan warisan kakeknya adalah dengan menikahi Maria Siska Tanjung, wanita yang tidak menarik dan membanggakan di mata Jeffran. Apa sih yang harus dibanggakan dari seorang selebritis? Mau Maria seumur hidup berakting, tidak akan bisa sekaya dirinya. Jangan lupakan akan sosok Tari Harum, wanita yang bagi Jeffran begitu sempurna dan lebih berharga dari Maria. Tari tidak pernah membuat masalah, dan Tari juga wanita yang sangat terjaga. Tidak seperti Maria yang senang bertingkah dan murahan, juga berpakaian terbuka. Padahal Maria sengaja banyak bertingkah agar Jeffran menceraikannya. Maria yakin dengan membuat Jeffran semakin muak dengannya, maka status janda akan ia dapatkan. Maria ingin sekali segera ditendang dari keluarga Abiyaksa. Tapi mau aku cuma cerai loh. Kamu gak capek ya punya istri kayak aku? Aku aja yang punya suami kayak kamu sudah capek dari dulu. Maria cemberut. Lama sekali sih agar dia menjadi janda cantik dan mandiri. Dasar gila, cibir Jeffran sebelum keluar dari apartemen. Hei, sudah tahu aku gila masih saja jadikan istri, teriak Maria agar Jeffran mendengarnya. Maria melempar majalah yang ditinggalkan Jeffran. Wanita itu mengusap rambutnya. Sepertinya ia akan menjadi gila. Apa susahnya sih bagi Jeffran untuk menceraikannya? Bisa saja Maria yang lebih dulu menggugat cerai, tapi mengingat siapa keluarga suaminya, rasanya Maria tidak ingin mencari masalah lebih dulu. Bunyi notifikasi ponselnya mengejutkan Maria. Tidak perlu membukanya karena pesan masuk dari ibu tirinya sudah terlihat dari layar. From Nenek Gayung. Maria, apa-apaan kamu pakai foto lingerie? Kamu buat malu keluarga saja. Maria mendengus sinis. Apa-apaan wanita tua itu? Sesama wanita memalukan, bukankah Rosalinda tidak pantas mengatakannya?
Ibu tirinya itu dulunya merupakan teman dekat mendiang ibunya sebelum Rosalinda naik tahta menjadi pelakor dan membuat ibunya depresi sampai meninggal. Sedang pria tua yang menjadi ayahnya tidak lebih adalah seorang pecundang. Maria sangat membenci ayahnya dan itu yang membuatnya juga membenci pernikahan. Bagi Maria, penderitaan yang sesungguhnya adalah menikah. Apalagi menikah dengan Jeffran yang kelakuannya sama seperti ayahnya, semakin membuat Maria memupuk kebencian. Maka dari itu, menjadi seorang selebriti adalah pilihan Maria. Karena profesi itu yang sangat ditentang keras keluarganya. Ditambah Maria banyak membuat kontroversi yang semakin membuat nama keluarganya menjadi sorotan media. Anggap saja itu bentuk pemberontakan Maria untuk keluarga yang tidak dianggapnya.